Perkenalkan, nama saya Sukma Cerita dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang blood gas analyzer. Blood gas analyzer atau pemeriksaan gas darah adalah pemeriksaan untuk mengetahui kadar oksigen dan kadar karbon dioksida dalam darah. Pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk menentukan pH darah. Pemeriksaan ini disebut juga analis gas darah atau AGD. AGD ini dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja paru-paru. Ketidakseimbangan oksigen, karbon dioksida, dan pH dalam darah dapat ditemukan pada kondisi gagal jantung, gagal ginjal, diabetes yang tidak terkontrol, pendarahan, keracunan bahan kimia, overdosis obat-obatan, dan kondisi shock. AGD dapat dilakukan dengan mengambil darah di arteri dan darah vena. Indikasi dan kontraindikasi analisa gas darah. Analisa gas darah dilakukan untuk mengukur kadar asam basa (pH) untuk mengetahui bila darah terlalu asam atau asidosis atau basa alkalosis, serta untuk mengetahui apakah tekanan oksigen dalam darah terlalu rendah (hipoksia) atau terlalu tinggi (hiperkarbia). Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan sistem metabolisme tubuh atau sistem pernapasan. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan perubahan tersebut antara lain asma, cystic fibrosis, penyakit paru obstruktif kronis, pneumonia, penyakit jantung, penyakit ginjal, gangguan metabolisme, trauma kepala atau leher yang mempengaruhi pernapasan, infeksi atau sepsis, gangguan tidur, ketosidosis diabetik, keracunan zat kimia atau overdosis obat-obatan, pasien yang menggunakan alat bantu pernapasan. Prosedur analisis gas darah. Sebagai langkah awal analisis gas darah, dokter akan mensterilkan titik pengambilan darah seperti di pergelangan tangan, lipatan siku, lipatan paha dengan cairan antiseptik. Setelah menemukan pembuluh darah arteri, yaitu pembuluh darah yang berdenyut, dokter akan menusukkan jarum suntik melalui kulit menuju pembuluh darah tersebut. Jumlah darah yang diambil biasanya 1 ml. Setelah sampel darah sudah diambil, jarum suntik akan dilepas secara perlahan dan area suntik akan ditutup dengan perban. Untuk mengurangi potensi pembengkakan, tekan area suntik selama beberapa menit setelah jarum suntik dilepaskan. Sampel darah akan segera dibawa ke laboratorium untuk melalui proses analisa. Setelah di laboratorium, sampel darah akan dimasukkan ke dalam alat blood gas analyzer seperti yang ada di atas. Pengoperasiannya yaitu pertama kita nyalakan power on, kemudian setiap pertama kali menghidupkan alat lalu dikalibrasi dengan cara tekan calibrate kemudian enter. Alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Ketiga, apabila ada sampel pemeriksaan, sebelum melakukan pemeriksaan, tekan status untuk mengetahui kondisi apakah pH, PCO2, dan PO2 dalam kondisi yang oke. Jika dalam kondisi oke, maka pemeriksaan akan dapat dilakukan. Jika dalam kondisi UC atau unkalibrasi, lakukan kalibrasi yaitu tekan calibrate kemudian enter. Keempat, apabila alat sudah dalam kondisi ready for analysis, berarti alat sudah siap melakukan pemeriksaan. Tekan analyzer. Setelah menghisap sampel akan keluar secara otomatis, kemudian masukkan sampel bersamaan. Tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis. Selang akan masuk sendiri. Kelima, lakukan daftar isian seperti yang terlihat di layar monitor sampai ID,
HB suhu badan, jenis sampel, volume oksigen, dan dilorelasi dengan persen. Lihat daftar. Kemudian clearkan 2 kali. Keenam, alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat. Hasil akan keluar melalui printer. Hasil normal. Hasil analisa gas darah dikatakan normal jika pH darah arteri yaitu berkisar antara 7,38 sampai 7,42. Kemudian tingkat penyerapan oksigen atau SaO2 yaitu berkisar sampai 94 sampai 100%. Kemudian tekanan parsial oksigen atau PaO2 yaitu berkisar dari 75 sampai 100 mmHg. Kemudian tekanan parsial karbon dioksida atau PaCO2 yaitu berkisar dari 38 sampai 42 mmHg. Kemudian bikarbonat yaitu HCO3 yaitu berkisar dari 22 sampai 28 MEq per liter. Hasil abnormal dapat menjadi indikator dari kondisi medis tertentu. Berikut ini beberapa kondisi medis yang mungkin terdeteksi melalui analisis gas darah. Kandungan pH dalam tubuh jika kurang dari 7,4, maka kandungan bikarbonatnya akan rendah. Kemudian PaCO2-nya pun rendah. Kondisi tubuh akan menjadi asidosis metabolik, yaitu di mana tubuh terlalu banyak mengandung asam. Kondisi ini disebabkan oleh gagal ginjal, shock, dan ketoasidosis diatelik. Dan jika pH darah lebih dari 7,4, maka kandungan bikarbonat akan tinggi dan PaCO2 akan tinggi dan kondisi tubuh akan menjadi alkalosis metabolik. Apa itu alkalosis metabolik? Alkalosis metabolik yaitu di mana tubuh terlalu banyak mengandung basa. Nah, penyebab umumnya biasanya muntah, kronis, dan hipokalemia. Dan jika pH darah kurang dari 7,4, maka bikarbonat juga akan tinggi dan PaCO2 akan tinggi, maka kondisi tubuh akan menjadi asidosis respiratorik. Apa itu asidosis respiratorik? Yaitu di mana kondisi tubuh, yaitu kondisi darah, pH darah itu menjadi turun akibat aktivitas paru-paru yang abnormal. Penyebab umumnya biasanya penyakit paru atau penyakit COPD. Dan jika pH darah lebih dari 7,4, maka bikarbonat akan rendah dan PaCO2 akan rendah dan kondisi yaitu alkalosis respiratorik. Apa itu alkalosis respiratorik? Yaitu di mana darah mengandung basa karena pernapasannya terlalu cepat sehingga menurunkan kadar karbon dioksida dalam tubuh. Penyebab umumnya biasanya itu saat nyeri atau saat kita cemas. Efek samping lain yang mungkin dialami oleh pasien setelah menjalani prosedur AGD antara lain yaitu pendarahan atau pembengkakan di area bawah kulit, kemudian hematoma, pusing, pingsan, infeksi pada area kulit yang disuntik. Sekian penjelasan tentang Blood Gas Analyzer dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.